rusaknya PNA ke depan, mereka tidak pikir. Yang penting mereka puas bisa merusakkan orang lain, itu saya tugaskan, bukan membesarkan partai. Miswar Fuadi dia sebagai sekjen, apa sih kontribusi dia untuk membesarkan PNA? Maju DPR juga dia gagal. Kontribusi apa dia? Berapa ada modal dia di PNA? Artinya Anda mempertanyakan kredibilitas daripada Pak Miswar? Harus dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-48 di tahun kedua edisi Kamis 3 Februari 2022. Bagi rekan lo yang golong subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif pastinya dan pakai akun asli ya. Nah, kita kali ini ya pemirsa PTM akan membahas isu yang tengah viral di tengah masyarakat kita, yaitu perseteruan dalam tubuh Partai Nanggro Aceh belum berakhir. Faktanya, acara bimbingan teknis BIMTEK PNA yang diikuti unsur DPP PNA, kemudian ada Ketua DPW, anggota DPRA, dan anggota DPRK se-Aceh berakhir ricuh. Pasalnya, Kubu Tiong meminta agar acara tersebut dihentikan karena dianggap ilegal. Sudah tahun 2022 ya pemirsa PTM, masihkah perselisihan di tubuh Partai Oren itu terus terjadi? Kali ini PTM akan mengangkat tema tentang benarkah Miswar Fuadi dalang kerusuhan PNA? Kali ini kita akan gali ya bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama kita, Bapak Samsul Bahri alias atau akrab disapa dengan Pak Tiong ya. Ini beliau adalah ketua KLB yang terpilih tahun 2019. Assalamualaikum Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali nih Pak sudah hadir di PTM kita hari ini Pak. Ya, saya juga senang karena mendapat undangan. Alhamdulillah, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak, ini tema kita sedikit provokatif ini Pak ya, tentang benarkah Miswar Fuadi dalam kerusuhan PNA. Tapi sebelum ini saya ingin tanyakan dulu nih Pak, apa sih sebenarnya awal konflik di Partai Nanggro Aceh ini? Awal konfliknya setelah Pak Irwandi ditangkap KPK, kami tetap bekerja membesarkan partai, membuat rapat konsolidasi tiap daerah hingga selesai pileg kemarin. Alhamdulillah kita mendapat 6 kursi di DPR Aceh, 46 di DPRK seluruh kabupaten kota, ada 5 kita tidak ada kan? Juga kita dapat 5 pimpinan DPR, 1 ketua di Aceh Selatan. Tidak ada masalah apa-apa. Bermula ketika Rapimpus. Di Rapimpus awal 2019 yang diadakan di Hermes, di situ ada wacana-wacana untuk membuat kongres luar biasa karena Pak Irwandi berhalangan. Di sana saya juga yang memprotes, tidak usah buat KLB dulu, kita sabar dulu, kasihan Pak Irwandi. Dia adalah orang tua kita yang harus kita hargai. Dia semangat dia ada pada kita. Itu saja. Tetapi hasil Rapimpus ada pihak-pihak yang menganggap itu sebuah kudeta. Padahal itu Rapimpus adalah dihadiri oleh 23 perwakilan DPW kabupaten kota. Rapat itu terbuka untuk umum, tidak ada yang ditutupi, tidak ada kudeta di situ. Muncul kecurigaan, kita mau klarifikasi dengan Pak Irwandi tidak bisa karena dia kan dibatasi memakai alat-alat elektronik. Baik. Akhirnya muncul beberapa surat, termasuk pemberhentian saya ketua harian, pemberhentian Miswar Fuadi sebagai sekjen, pemberhentian Fale Fikirani, ada Pak Tarmiji dan para wakil ketua. Juga pelantikan Sekjen Syekh Muharram, ketua hariannya Darwati Agani. Muncul surat, ya hingga surat itu kita tidak tahu surat itu benar atau tidak, karena muncul surat hampir setiap minggu muncul surat. Sementara kalau ingin ketemu Pak Irwandi kan dibatasi. Benar. Dibatasi. Timbul kecurigaan kami, ini PNA sudah masuk pihak ketiga. Disitulah wacananya lahir kongres. Oh gitu. Jadi ini ketika memang Pak Irwandi sedang dipenjara ya, KLB itu muncul. Itu yang menggagas KLB itu sendiri siapa? Yang menggagas dia kesepakatan bersama, cuma gagasnya adalah penggagas utama Miswar Fuadi. Miswar Fuadi. Dan juga Anda sini Pak Tiong sebagai penggagas juga. Sama bersama dia.
bersama duduk kami sepakat ini untuk menyelamatkan partai, bagaimana solusinya. Panggillah Pak Irwansyah selaku dia ketua Majelis Tinggi Partai, karena salah satu syaratnya KLB adalah atas permintaan Majelis Tinggi Partai. Nah, Majelis Tinggi Partai itu kan ada di Pak Irwandi. Apakah beliau setuju ini diadakan KLB atau memang tanpa persetujuan ini Pak Tiong? Dia kan Majelis Tinggi Partai ini ada 5. Ketuanya Pak Irwansyah, sekretarisnya Sayuti Abu Bakar, anggotanya ada Pak Sunarko, ada Miswar Fuadi, dia 5 orang. Makanya ketika Pak Irwandi berhalangan tetap, dia tinggal 4 orang. Ada Pak Sunarko, Sayuti Abu Bakar, Pak Irwansyah, dan Miswar Fuadi. Jadi yang dianggap itu 4 orang, 1 orang berhalangan tetap, ya kan? Karena KLB itu dianggap tidak sah nih Pak Tiong. Kok bisa sih? Kan ini masa senggang nih, Pak Irwandi kan di penjara. Kan nggak mungkin nih masa kosong partai nggak ada pimpinan. Jadi dilaksanakanlah kongres luar biasa. Nah, kongres luar biasa tentu ada persetujuan dari DPP PNA-nya. Kemudian saya juga pernah melihat membaca di media bahwa KLB itu tidak sesuai dengan jalur hukum. Itu seperti apa Anda mengklarifikasinya? Ya, jalur hukumnya yang pertama, KLB itu permintaan dia Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai ada 5 orang tadi. Karena Pak Irwandi berhalangan tetap, dia kan tinggal 4 orang. Ketika bicara 4 orang, permintaannya Majelis Tinggi Partai, dia sistem Majelis Tinggi Partai ini sistem musyawarah juga dan mufakat. Bila tidak ada kesepakatan, diberlakulah voting ya. Dari 4 orang yang dianggap masih aktif karena Pak Irwandi berhalangan tetap, maka 3 orang menandatangan, termasuk Miswar Fuadi yang tanda tangan. Artinya juga beliau salah satu orang yang memang menggagas ini ya. Iya. Dan atas permintaan dia. Atas permintaan Pak Miswar, KLB itu. Karena dia Majelis Tinggi Partai. Nah, tapi pada semasa KLB Anda terpilih sebagai ketua. Saya dipilih di kongres itu. Di kongres KLB. Iya. Artinya sudah sah. Quorumnya berapa persen itu sehingga dianggap sah? Dia kalau ADRT partai, quorumnya adalah 50+1 dari pemegang suara. Sementara yang hadir di situ lebih daripada 50% per 1. Artinya sudah melebihi kuota ya? Sudah melebihi kuota. Ketika bicara aklamasi, berarti di situ kan tidak ada perdebatan. Benar. Nah, semenjak ini udah selesai nih KLB, tetapi kenapa tidak di SK-kan nama Anda sebagai ketua? Ini karena ada isu-isu kan memang sudah ada dualisme kepemimpinan ya, ada Pak Irwandi dan Anda disebut dengan kubu Tiong ya, Anda sendiri ya sebagai ketuanya, itu seperti apa terciptanya dualisme ini? Dalam perjalanan setelah kita usulkan SK, ada gugatan daripada Pak Irwandi Yusuf. Jadi menggugat, salah satu materi gugatan itu meminta pengadilan membatalkan KLB. Dia gugatannya agak lama, dia karena ada banding, ada kasasi, ada putusan pengadilan tinggi. Hampir setahun kalau tidak salah saya gugatan itu. Diputuskan dari pengadilan tinggi, banding dan Mahkamah Agung, keputusannya NO. Yaitu NO-nya gugatannya tidak memenuhi syarat. Setelah selesai gugatan, kami ajukan lagi. Tetap ada protes, yang protes adalah Ketua Mahkamah Partai, Sayuti Abu Bakar, juga diprotes oleh Irwandi. Soal ini, disinilah polemik yang timbul berkepanjangan. Oke, terus kenapa Anda ini bukan menuding ya, atau mengatakan bahwa Miswar sebagai dalang ini kerusuhannya, Pak Tiong? Pertama, dia penitia KLB, dia permintaan KLB juga salah satu orangnya dia yang tanda tangan. Ketuanya Majelis Tinggi Partai, Pak Irwansyah. Pak Irwansyah, dia tidak kembali kepada SK 2017, walau nama dia muncul di situ. Dia tidak pernah mau tanda tangan, dan sekarang kalau diajak tanda tangan ke SK 2017, yang tanda tangan Miswar Fuadi. Kan benar bahwa dia dalangnya di sini. Artinya di tengah perjalanan beliau lempar tangan seperti itu atau seperti apa? Bukan lempar tangan, di tengah perjalanan kami juga tidak tahu, dia kembalikan, menyerahkan diri pada Pak Irwandi Yusuf agar dia diaktifkan kembali kepada Sekretaris Jenderal versi 2017 sebelum KLB. Nah, itu masalahnya. Tapi dengar-dengar nih, Pak Irwandi juga sempat memecat Pak Miswar, benar nggak? Sudah dipecat. Sudah dipecat sudah dari PNA? Keluar surat, sudah dipecat dari Sekjen. Sekjen PNA.
Habis itu buat KLB. Dia dipulihkan lagi Sekjen PNA untuk bisa dimanfaatkan. Dia tanda tangan surat untuk memberhentikan saya dari ketua harian yang versi 2017. Itu bagi saya tidak ada masalah. Karena setelah KLB saya tidak persoalkan lagi SK 2017. Tetapi dengan masuknya Miswar Fuadi, di situ jadi persoalan. Artinya setelah pertama mungkin Miswar berada di pihak Anda, kemudian pindah ke pihak Pak Irwandi, seperti itu? Ya, dari pihak Pak Irwandi pindah ke sini. Kami kan sama satu. Tidak ada kubu-kubu sebenarnya. Muncul dualisme setelah KLB kan. Dulu kan satu kubu. Setelah kami sepakat pindah ke sini, akhirnya dia secara sembunyi lari lagi ke sana. Kan dia punya masalahnya. Kalau dia tidak ada di sana, tidak mungkin ini kejadian. Ini kejadian gara-gara dia yang pindah ke sana. Tapi kan Anda juga mempunyai sistem ini kuat secara ADRT bahwa KLB itu adalah pemilihan tertinggi loh. Kalau misalnya di dalam MUBAS ataupun partai. Nah itu Anda sah dong sebagai ketua DPP PNA. Karena di pasal 12 anggaran dasar juga ditulis dia. Kekuasaan Partai Nanggro Aceh, kedaulatan Partai Nanggro Aceh berada di tangan anggota. Berada di tangan anggota dia. Yang anggota partai sebenarnya. Tidak ada istilah ini saya punya kekuasaan. Kongres juga dia punya, bagaimana kalau kongres itu siapapun yang berhak memberi suara, yang punya hak baik kecamatan, kabupaten dan DPP, dia sama. Tidak ada kalau saya di DPP ini bisa 2 suara, saya di DPW bisa 2 suara, tidak ada, dia sama sebenarnya. Yang dianggap korum adalah yang berhak memberi suara hadir enggak 50% lebih dia. Oke, itu 50%. Tapi Kemenkumham juga mempertanyakan tentang status tanda tangan peserta yang hadir pada KLB itu dianggap palsu atau tidak sama dengan pada aslinya. Di sinilah nampak sekongkolnya Kanwil Aceh. Sekongkol dengan pihak Pak Irwandi? Iya, karena yang berhak dan yang tahu adalah palsu dan tidak kan ujinya pengadilan, bukan Kanwil. Dia kan verifikasi administrasi. Tidak bisa dia menuduh ini tanda tangan palsu. Sudah diuji tidak di pengadilan tanda tangan itu? Tidak identik dengan tanda tangan aslinya, beda tanda tangan aslinya, 5 DPW yang hadir. Itu salah. Jadi Anda juga menyebutkan bahwa Kemenkumham Aceh juga terlibat terhadap kisruhnya Partai PNA hari ini, Bang Tio? Sangat terlibat, karena keputusan ini politis, bukan keputusan hukum sepenuhnya. Dia politis. Sebelumnya Anda mengajukan ya surat untuk keputusan yang ADRT sebelumnya kepada Kemenkumham, tapi Anda tidak memenuhi syarat. Kepada Kanwil Kemenkumham. Ya, Kanwil Kemenkumham. Tapi Anda tidak memenuhi syarat. Syarat apa yang tidak Anda penuhi, Pak Tio? Mereka tidak mengirim surat kepada kami bahwa ini tidak memenuhi syarat. Sebenarnya mereka verifikasi ada waktu lebih kurang 2 minggu dari KLB. Cukup atau tidak syarat? Kalau tidak cukup, mereka surati kami bahwa ada syarat yang belum terpenuhi. Tetapi tidak. Jawaban Kanwil waktu itu Pak Lili belum bisa diproses SK karena masih ada gugatan Pak Irwandi Yusuf. Itu alasannya. Kalau itu alasannya, selesai gugatan kan selesai masalahnya. Ketika gugatan kemarin ditolak, tidak diterima, berarti masalahnya kan sudah selesai sebenarnya. Makanya Kanwil ini juga dia main secara politis. Kanwil ini juga merupakan dalang daripada masalah kericuhan yang terjadi selama ini. Jadi Anda merasa disudutkan ini Pak Tio? Sangat disudutkan. Jadi apa langkah selanjutnya? Apakah Anda akan melaporkan ke hukum atau seperti apa? Karena di beberapa media Anda akan melaporkan pihak Kanwil juga dan juga Miswar Fuadi. Bagaimana langkahnya? Kita akan melapor, kita lihat dulu langkah apa. Kami kan juga harus duduk bersama. Langkah apa yang kami ambil? Yang jelas dengan penolakan ini adalah langkah hukum. Keberatannya kan di pengadilan. Kami akan tempuh jalur itu. Jadi Anda akan mengambil tempuh jalur hukum untuk dua ini, Kanwil dan Miswar Fuadi sebagai dalang kericuhan PNA kali ini? Di Miswar Fuadi, dia kan di jalur hukum, nih yang keluar SK-nya kan Kanwil. Kalau Miswar Fuadi, kalau kita lapor dia ada masalah lain yang harus dilaporkan. Oke, saya sempat juga membaca nih Pak Tiong ya, Anda pernah mengundurkan diri dari PNA. Benar nggak? Dulu. Dulu 1 kali saya diaktifkan, kedua kali bukan saya.
Surat itu yang kedua kali saya mengundurkan diri, saya tidak tanda tangan surat itu. Oke, Anda pernah mengundurkan diri dan Anda juga diberikan surat peringatan 1 atau 2 kali oleh Pak Irwandi tentang kesalahan Anda tidak mentransfer 30% dana dari Partai PNA. Tidak ada dana partai masuk ke rekening partai. Nah, katanya di situ ke rekening pribadi Anda. Ke rekening saya cuma kesepakatan kemarin untuk biaya kantor. Yang dana partai dia masuk ke rekening partai. Artinya tidak ada masalah di situ? Tidak ada. Bahkan yang jadi masalah sekarang ketika Kongres 2017 dalam verifikasi partai hingga selesai partai, itu punya uang saya di partai. Uang pribadi yang diambil oleh bendahara partai. Yang sampai sekarang belum dikembalikan. Sebenarnya penanggung jawabnya juga Irwandi Yusuf waktu itu dia jadi ketua umum. Dia juga tidak mau tanggung jawab. Oke, Anda sebagai pendiri Partai PNA juga? Iya. Pak Irwandi juga sebagai pendiri partai? Bukan? Bukan. Pak Irwandi bukan pendiri partai. Jadi Anda sebagai pendiri, Pak Irwandi terpilih hanya sebagai ketua DPP PNA? 2017 ketika perubahan ADRT dari Partai Nasional Aceh ke Partai Nanggro Aceh, disitulah Pak Irwandi masuk. Ketika Partai Nasional Aceh didirikan 4 Desember 2012, Irwandi bukan anggota partai, bukan anggota PNA, dia PNS. Dia kan dosen di Unsiah. Tidak mungkin dosen, dia PNS, jadi anggota partai politik. Tidak dibolehkan. Jadi Anda tidak mau dipimpin oleh beliau, karena pernyataan Anda ini di media seperti itu. Saya tidak mau dipimpin oleh Irwandi. Karena terjerat korupsi atau seperti apa? Karena sekarang kan sudah kisruh. Sudah kisruh yang pertama, yang kedua beliau berkekuatan hukum tetap sebagai narapidana. Ini kan ada DPRA, ada DPRK, juga ada bupati. Ini nanti partai ini dikerdilkan oleh orang seolah-olah partai ini ada kebijakan-kebijakan yang narapidana yang intervensi partai. Ini kan membahayakan partai. Makanya saya tidak mau soal itu. Jadi apa ambisius Anda nih untuk menjadi ketua DPP PNA, Pak Tio? Saya tidak ada ambisi apa-apa, cuma menyelamatkan partai itu aja. Saya juga tidak mau ketika ditunjuk itu, saya bilang saya tidak mau sebenarnya. Nah, tetapi kawan-kawan, ini kalau mau PNA selamat, Bang Tiong pimpinlah PNA. Berarti kalau ini untuk menyelamatkan PNA. Oke, tapi sekarang kan SK yang sudah keluar dari Kanwil itu, nama Anda dan teman Anda, Pak Reza Pahlevi Kirani ya, juga tidak ada di dalam SK tersebut. Artinya Anda dipecat dong dari Partai PNA? Ya, dipecat itu makanya. Dia kan punya kepentingan-kepentingan. Makanya saya bilang, ini Miswar Fuadi dalangnya, jangan-jangan Miswar Fuadi membuat skenario ini untuk menghancurkan PNA ke depan. Saya kan orang di depan dalam PNA, bukan pendukung atau bukan simpatisan dalam PNA. Ini saudara kan bisa lihat juga kiprah saya di PNA. Iya, saya membaca profil Anda sangat jelas, tapi intinya adalah Anda mengatakan bahwa partai itu milik bersama, ya kan? Iya. Bukan milik pribadi. Iya. Tapi dengan SK yang keluar terbaru itu Anda merasa dicurangi. Sangat dicurangi. Iya. Tapi Anda tidak legowo juga karena Anda bilang mempertahankan partai. Apakah memang bukan hanya soal legowo sebenarnya? Ini kan ada sistem dia partai. Jangan partai hari ini mereka memaksa negosiasi dengan Kanwil, langsung memecat orang. Apa sih tujuan mereka? Ini kita buat partai ini kehilang nyawa dulu. Hilang nyawa dulu. Ada beberapa teman kita pengurus PNA dan caleg PNA yang korban dulu. Yang meninggal akibat lahirnya PNA. PNA ini kan mayoritasnya kan GAM di situ. Mantan Gerakan Aceh Merdeka. Ketika sekarang dipimpin oleh orang-orang yang merasa mereka yang penting bisa memecat orang lain. Rusaknya PNA ke depan mereka tidak pikir. Yang penting mereka puas bisa merusakkan orang lain, itu saya tugaskan, bukan membesarkan partai. Miswar Fuadi dia sebagai sekjen, apa sih kontribusi dia untuk membesarkan PNA? Maju DPR juga dia gagal. Kontribusi apa dia? Berapa ada modal dia di PNA? Artinya Anda mempertanyakan kredibilitas daripada Pak Miswar? Harus dipertanyakan. Dulu yang mati-matian mempertahankan dia kami.
Ketika kami sekarang ini kami kan bukan dipecat sebenarnya, mau diusir dari PNA biar dia bisa menguasai PNA, biar yang kombatan GAM ini tidak ada lagi di partai ini. Sementara pendirinya kebanyakan di kombatan GAM di situ. Disitulah tempat payung yang ada payung hukum tempat kita berpolitik sekarang. Oke, jadi Anda mempertahankan nih dualisme kepemimpinan di Partai PNI karena beberapa media mengatakan bahwa tidak ada lagi dualisme. Sementara berarti ketika SK sudah keluar, Anda tidak bisa berbuat apa-apa dong nih Pak Tiung. Masih banyak yang bisa kita berbuat. Kita sesuaikan dengan keadaan lapangan. Artinya Partai PNA tetap ada di kubu Anda dan ada juga di kubu Pak Irwandi. Iya, kita jalani aja. Bukankah itu semakin memperumit ini untuk masalah pileg ke depan Pak Tiung untuk 2024? Makanya nanti kalau rumit pileg ke depan, kisruh ini kan ada bermulanya. Kenapa bermulanya kisruh ini? Bermulanya kan Kanwil Aceh dan Miswar Fuadi. Mungkin satu saat nanti ini seluruh kawan-kawan yang bergabung di PNA, baik pengurus, kader, simpatisan, meminta pertanggungjawaban dia, dan dia harus bertanggung jawab. Jangan sampai ini milik bersama, inilah kita, orang KLB ini tidak ada dosa. Seolah-olahnya tidak ada dosa orang-orang yang ikut KLB sudah diampuni oleh mereka. Mereka tukang pengampun dosa, itu kan salah besar. Anda juga terancam PAW nih, Pak Tiung. Banyak sekali masalahnya di PNI. Ya, saya pernah di PAW dulu, 2012 saya juga di PAW dulu. Ketika bergabung di Partai Aceh, cuma di PAW dulu saya karena berjuang untuk Irwandi. Melawan kebijakan Partai Aceh itu salah saya sendiri. Makanya ketika saya di PAW, saya tidak nuntut apa-apa. Kenapa? Memang salah saya. Saya DPR dari Partai Aceh melawan kebijakan Partai Aceh, itu saya yang salah. Saya akui saya salah, saya tidak melawan. Ketika di PAW itulah risiko daripada politik. Tetapi kalau sekarang di PAW... Anda tidak takut? Oh tidak, dalam berpolitik tidak. Dan biasa aja itu sering terjadi ya, karakternya di dunia politik ya. Anda santai sekali nih Pak Tiong ya dari pertama sampai terakhir. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Pak Irwandi ini kan Anda tidak mau dipimpin Pak Irwandi karena kasus korupsi. Anda tunduk di Pak Irwandi atau tunduk di bawah partai PNA sendiri? Ini kita kan partai. Nah. Kita tidak bisa person. Makanya ketika bicara ini partai ini milik Pak Irwandi. Kalau tidak ada Irwandi, tidak ada partai. Ini mereka tidak menemukan penjelasan yang konkret sebenarnya. Mereka asal fanatik itu. Sebenarnya dalam berpartai tidak bisa begitu kan. Oke, tapi konflik internal PNA ini sepertinya tidak akan berujung nih Pak Tiong. Kalau misalnya Anda menyebutkan Pak Miswar sebagai dalang kerusuhan dan juga Kanwil Aceh juga Anda sebutkan sebagai dalang juga kericuhan. Dan juga saya juga pernah membaca bahwa Pak Irwandi menyebut Anda sebagai dalang ya, suka buat kegaduhan. Ini tidak ada titik temu ya pemirsa PEHTEM di antara internal PNA. Ini bagaimana Anda bisa menjawab solusi ini ya. Pak Tiung? Saya kan sudah jawab dari dulu. Saya pembuat gaduh di partai. Kalau saya yang membuat gaduh di partai, tidak mungkin dari 17 kursi DPRK kita dapat 46. Dari 3 DPRA dapat 6 kursi DPRA. Kalau saya yang membuat gaduh yang merusak PNA. Karena saya ketika itu maju caleg juga, kebetulan di dapil kami dapat 2 kursi. Tetapi kalau saya yang merusak partai, dipasti rakyat tidak memilih saya, orang-orang PNA tidak memilih saya, rakyat Biren tidak memilih saya karena saya akan perusak. Di situ kan bisa diuji. Diuji kita kan dengan perbuatan, bukan dengan omongan kita. Apa yang kita omong hari ini diuji dengan perbuatan kita kemudian hari. Ya udah, setelah selesai pileg ternyata kita berhasil kan. Nah, berarti kita tidak membuat gaduh. Oke, tapi BIMTEK kemarin nih persoalannya risuh. Katanya kubu masa Anda menggerbek. Apakah harus langkah itu harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan di PNA? Enggak, BIMTEK itu sebenarnya juga salah. Salah ketika diundang. Dia diundang DPW 23 kabupaten kota, ketua, sekretaris, bendahara, ketua harian. Tetapi yang mendapat undangan tidak semua. Anda juga termasuk salah satu tidak diundang? Tidak. Tetapi
diundang tapi tidak diundang. Makna diundang ketika dalam undangan dia tidak tunjuk siapa-siapa anggota DPRA. Yang diundang adalah Bapak Ibu saudara-saudari anggota fraksi PNA DPR Aceh. Yang diundang cuma satu orang kemarin, Mukhtar Daud. Yang kami 4 orang tidak diundang. Jadi Anda menganggap acara itu ilegal? Ilegal, tidak diundang. Dia mengatasnama DPRA juga tidak habis diundang. Mengatasnamakan DPW juga tidak habis mendapat undangan. Tapi di situ dikatakan ada 78 atau 98% terpenuhi orang yang datang. Kita lihat kapasitas ruangannya. Ruangannya tidak muat 50 orang. Kalau hadir 150 orang, duduknya di mana? Di situ juga lah kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat. Itu kapasitas tempatnya maksimal dia 50 orang. Kalau diundang dia 46 DPRK kalau hadir semua. DPW 3 orang, ada yang 4 orang, ada ketua harian, dikali 23 berapa? Kalau dia bilang 100% hadir, 98% hadir, tempatnya di mana? Ruangnya tidak cukup. Oke, apakah selama ini Anda sudah berkomunikasi dengan Pak Miswar ataupun Pak Abati Syakia atau orang yang di kubu Irwandi untuk menyelesaikan permasalahan konflik internal PNA, Pak Tio? Enggak. Tidak ada? Enggak. Anda yang tidak mau bertemu atau mereka yang tidak mau bertemu Anda? Mereka langsung buat rapat, kita tidak pernah diundang. Mereka buat rapat, buat manuver bahwa ini harus dihentikan, ini harus di PAW. Mereka kan terus membuat rapat ancaman. Jadi Anda menganggap itu hanya manuver politik dari kubu Irwandi? Manuver politik dari kubu Irwandi sekarang mengandalkan Miswar Fuadi. Oke, dan Anda juga tidak setuju kalau Pak Abati Syakia sebagai ketua PNA yang dilantik atau yang diangkat sekarang? Saya kenal dia, tapi sebenarnya dia bukan orang membesarkan partai. Makanya saya tidak sepakat. Saya maunya PNA ini harus besar ke depan. Jadi dengan kondisi seperti ini, bagaimana Anda melihat PNA ke depan, Pak Tiung? Apakah besar atau semakin hancur? Karena kalau tidak terus akan begini semakin hancur. Orang-orang juga bergabung di PNA. Kalau orang-orang lain mau bergabung di PNA, mereka juga selalu ribut. Ngapain ke sana kan gitu. Jadi solusinya dengan mereka tidak ada solusi. Mereka juga akan menghindar. Mereka dalam arti merangkul untuk memukul. Jadi merangkul orang 1-2 orang untuk membunuh karakter orang lain. Misalnya dia dirangkul satu DPW. Dia tidak buat rapat DPW dulu. Dia hadir ke tempat-tempat DPW. Dia buat surat di DPW untuk mendukung mereka. Untuk memukul seseorang, bukan untuk membesarkan partai. Bukan untuk mencari solusi bagaimana PNA ini kita bersatu kembali. Tidak ada etikat baik kalau seorang Miswar Fuadi. Baik Pak Tiong ya, tapi ada satu kejanggalan ya pemirsa PTM karena begini, SK sudah dikeluarkan, tentu Pak Irwandi Yusuf lah yang masih sah secara hukum karena Kanwil sudah memutuskan dari SK dan Anda dan bersama teman Anda juga tidak ada dalam SK. Nah, apakah ke depan ini Pak Tiong Anda tetap berada di PNA dan tetap melakukan dualisme kepemimpinan Anda dengan tim anggota Anda menyebarkan PNA atau seperti apa solusi dari Anda? Ya, ini untuk sementara kan kita lihat dari belakang sampai hari ini. Ke depan kan kita rancang lagi bagaimana nanti yang baik. Jadi kita tidak bisa jawab ke depan karena belum ada kejadian. Ini selalu kita kan spontan ya. Tapi kan SK sudah keluar nih Pak Tiong. Apakah itu bisa dirubah kembali? Tidak tahu, kita lihat dulu proses hukum. Oke, baik Pak Tiong, terima kasih. Apa yang ingin untuk closing statement, apa yang Anda ingin sampaikan kepada pemirsa PTM di rumah terkait tentang konflik internal PNA sendiri? Silahkan Pak. Saya maunya PNA ini besar ke depan, kita bersatu kembali membesarkan partai. Partai ini partai lokal yang berwawasan nasional. Ketika bicara partai lokal berwawasan nasional, kita juga punya wawasan nasional, bukan wawasan lokal. Mari kita bersatu membesarkan PNA ini. Tidak ada lagi kubu-kubu. Kalau kita bicara kubu hari ini, kalau bahasa Indonesia ini kubur. Dia kalau kubur Tiong dengan kubur Irwandi, dua-dua nanti terkubur dia. Tapi kalau bersatu untuk membesarkan, saya sepakat. Kalau mereka ingin tetap perpecahan ini, saya juga sepakat. Sepakat untuk pecah? Sepakat juga. Apa yang mereka sepakati, saya sepakati. Apa yang mereka lakukan, saya ikuti. Baik. Pesan untuk Pak Miswar ini, Pak Tiong, Anda pernah mengatakan bahwa pesan untuk Pak Tiong, lepah maju, rebah, lepah mayang patah. Itu apa maksudnya? Kepada Pak Miswar, sudahilah, hati-hati.
jangan bicara tidak sesuai dengan fakta. Nanti kalau terlalu bicara tidak sesuai dengan fakta, dia pasti ada resikonya, ada konsekuensi hukumnya nanti. Baik, terima kasih Pak Tio ya sudah berdiskusi atau berdialog banyak di channel PTM. Bagi pemirsa PTM, jangan lupa like and subscribe juga channel PTM, ditonton setiap Senin dan Kamis. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.